Baik, selamat datang di video ini. Ketemu lagi dengan saya Alfian Indonesia. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengedit foto dari seperti ini aslinya menjadi seperti ini. Di channel ini saya biasa memberi tutorial tips editing, desain grafis, dan fotografi. Apabila kalian tertarik dengan kontennya, silahkan bisa subscribe. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pertama kita buka dulu foto utamanya ke Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop versi CC 2014 karena kita akan bermain sedikit digital imaging. Jadi menurut saya ini adalah versi yang paling enak buat digital imaging. Pertama kita koreksi dulu warnanya. Di sini kita ke filter, coba ke kamera raw filter. Di sini saya akan klik auto saja supaya highlight dan shadownya nggak terlalu timpang. Ini kontrasnya saya turunin juga. Seperti ini. Kemudian kita sedikit pertajam fotonya. Kalau sudah, kita klik OK. Seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan melakukan seleksi. Pada bagian modelnya kita akan mengganti backgroundnya. Untuk seleksi saya akan menggunakan pen tool. Oke, seperti ini. Untuk rambutnya kita sembarang dulu, nanti kita perbaiki. Kemudian kita klik kanan, max selection. Untuk feather radiusnya kita pilih 0,5, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita pilih select, kemudian refine edge. Nah, kemudian di sini ada smart radius, kita pilih 0,5 radiusnya, kemudian smoothnya kita pilih 1, feathernya kita pilih 0,5, kemudian kita sapukan pada bagian rambut ini.
Oke, kemudian rambut yang di sini. Kemudian yang di sini. Oke, seperti itu. Kita munculkan lagi ya teman-teman di sini. Oke, kemudian kita pilih new layer with layer mask, kemudian kita klik OK. Nah, di sini masih ada bagian yang belum terseleksi dengan baik. Kita bikin satu layer warna grey, kemudian kita tinggal masking saja bagian yang mau kita tampilkan. Nah, kita hapus ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan munculkan dan kita duplicate layer ini, kita sembunyikan buat backup. Kita apply layer mask. Jadi di sini tinggal seperti ini ya. Nah, kita akan menghilangkan atau menghapus bagian ini. Caranya dengan kita pilih magic background eraser tool, dan kita ubah ukurannya. Kita klik pada bagian yang ingin kita hapus. Sini misalkan kita paskan titik tengah plus ini. Nah, dia akan terhapus yang warnanya sama dengan ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini masih ada sedikit putih-putih ya mungkin ya. Kalau ini kita ganti hitam, sini itu masih ada seperti ini. Ini kita bikin satu layer di atas ini, kemudian kita klik clipping mask, kemudian kita ganti brush. Ini kita ambil salah satu warna yang paling gelap dari rambut, kita buat opacity-nya 10%, kita sapukan pada pinggir ini supaya warnanya sama dengan rambut. Ini. Kalau misalkan ini di sini,
Ini bedanya seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau udah, kemudian kita tinggal masukin backgroundnya aja. Untuk backgroundnya ada saya sudah menyiapkan sebuah gambar di sini. Ini adalah gambar Tan Pinus apa Jati ya, saat sunset ada matahari di tengahnya. Dan kita drag taruh di sini. Kita letakkan di bawah layar model. Ini buat rambut. Seperti ini, kemudian kita atur supaya cahayanya ini ada di sebelah kanan model seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita akan memberikan efek blur pada background ini. Namun sebelum kita memberikan efek blur, kita ubah dulu layar background ini menjadi smart object, convert to smart object. Tujuannya apa? Supaya kalau kita memberikan efek blur, kita bisa atur kembali tingkat intensitas blurnya seberapa. Misalkan di sini akan saya terapkan blur, Gaussian blur, filter, blur, Gaussian blur. Nah, di sini untuk layar smart object itu kita bisa mengatur tingkat radius blurnya itu bisa kita atur kembali. Misalkan saya pilih 25 pixel seperti ini dan saya klik OK. Nah, ternyata di sini saya merasa ini kayaknya kurang blur deh. Kita tambah lagi bisa, karena kita menggunakan fitur smart object. Jadi bisa kita atur ulang tingkat intensitas blurnya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk memberikan efek vignette pada ini. Jadi akan kemudian kita tambahkan brightness and contrast, dan kita turunkan brightness-nya seperti ini, kontrasnya juga harus sejajar supaya kelihatan realistis. Kemudian di sini saya akan pilih gradient, pilih radial gradient, dan kita tarik dari wajah ke bawah seperti ini, atau dari sini ke atas boleh, untuk memberikan pencahayaan yang stand out pada modelnya. Atau kalau misalkan kita kurang, bisa kita turunkan brightness-nya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa atur, misalkan background-nya kita kurang ke atas, kita naikkan. Nah, kalau misalkan layar BG-nya ini, background-nya ini sebagai layar biasa, kita nggak bisa atur intensitas blurnya itu seberapa. Kalau sebagai smart object, kita masih bisa atur lagi, misalkan segini. Ini bisa kita atur. Nah, jadi masih ada kesempatan untuk mengubah intensitas blurnya. Oke, berikutnya kita akan memberikan
efek cahaya ini supaya mengenai pada bagian model sebelah sini supaya kelihatan realistis. Kita akan bikin satu layer di atas model, kemudian kita ubah blendingnya ke soft light. Kita pilih brush, kita pilih sampel warna yang di sini. Kita klik OK. Untuk brushnya kita opacity-nya ke 100, kemudian flow-nya 80. Kemudian perlahan kita sapukan ke tubuh model bagian sini. Kita klik seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini ya. Nah, kemudian kita atur opacity-nya supaya kelihatan lebih natural. Nah, jadi ini sebelum kita kasih, ini setelah kita kasih efek cahayanya. Dan kita juga bisa tambahkan di sini teman-teman ya, di batu. Oke, seperti ini. Kita atur lagi opacity-nya. Oke, kemudian kita akan menambahkan satu pendaran cahaya di belakang model ini, di atas background. Kita akan bikin warnanya agak terang sedikit. Kita pakai brush. Kita akan klik pada bagian sini. Oke, nah, seperti ini. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi soft light kali. Kita ubah blendingnya menjadi soft light seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita atur coba Gaussian blur-nya tambah sedikit. Seperti ini. Kemudian kita coba akan crop sedikit supaya ruang atasnya model ini bisa sedikit berkurang. Kita coba ubah di sini. Oke, ini untuk backgroundnya sepertinya mataharinya terlalu ke atas, dan kita geser seperti sini. Oke, seperti ini. Kemudian misalkan kita kurang brightness-nya, kita turunin juga bisa. Jadi modelnya lebih stand out ya. Kalau sebelumnya kan seperti ini, setelah kita kasih brightness contrast jadi seperti ini. Nah, kemudian saya akan sedikit memberikan dodge and burn pada si model ini. Caranya kita pilih layer, new layer, kemudian colornya grey, kita blendingnya ke soft light, dan fill with soft light natural color 50% grey. Kemudian kita akan bermain dodge and burn di sini. Ada dodge tool. Kita akan sedikit
mempertajam highlightnya, kita ubah ke 5%. Dan kita sapukan pada bagian-bagian yang terang seperti ini. Oke, kemudian di bagian sini bagian bibirnya kemudian di bagian tangan kita naikkan 10% untuk tangan ya mas. Nah, untuk layar ini kita akan clipping mask ke modelnya supaya yang terkena efek touch and burn hanya pada layar model ya. Nah, seperti ini. Dan bagian kaki sedikit. Misalnya kita kurang, bisa ubah ke overlay. Nah, jadi lebih keras. Kemudian kita ubah opacity-nya, atau kalau dirasa cukup ya kita ke soft light saja seperti ini. Kemudian kita akan berikan juga touch and burn untuk bajunya. Jadi untuk warna-warna yang mengkilap ini kita akan touch juga. Untuk rambut seperti ini, sedikit saja. Ini. Nah, jadi sedikit banyak memberikan perbedaan. Kemudian terakhir kita akan kasih efek blur ya di sini. Kita bikin layar baru. Dan kita klik image, apply image, kemudian layarnya merge, blendingnya normal, dan kita klik OK. Jadi kita membuat
layar baru dari tampilan yang layar yang ada di sini. Kemudian kita ke layar, klik kanan, convert to smart object. Kita akan bikin efek blur, Gaussian blur seperti ini. Untuk blurnya ini kita sedikit saja ya teman-teman, misalkan 8 atau 6. Nah, kemudian tinggal kita masking saja pakai radial blur, pakai gradient, kemudian yang radial. Kita klik dari wajah ke bawah. Ini, oke. Jadi kita memberikan efek blur pada sekeliling foto. Kita memberikan fokus untuk wajah saja teman-teman. Ini. Jadi area fokusnya hanya pada area yang berwarna hitam. Nah, kalau misalkan kita rasa kurang blur ya kita tambahin seperti ini. Ini kan berlebihan ya, kita bikin seperlunya aja, misalkan segini. Oke. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, kita menghaluskan kulit ini ya. Caranya gini teman-teman, kita bikin layar baru seperti tadi, image, apply image, klik. Ini kita double ya, 2 kali. Nanti akan kita namain ini. Nah, yang di bawah ini, layar 5 ini kita bikin filter, noise, reduce noise, kita reduce ke 100%. Dan ini kita centang, kita klik OK. Seperti ini. Kemudian kita klik sekali lagi atau Ctrl F, memberikan efek yang sama. Ya, sehingga fotonya halus seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita munculkan layar yang di atasnya seperti ini. Nah, kemudian kita masking. Jadi bagian kulitnya ini akan kita perhalus, kita tampilkan layar yang berada di bawahnya. Jadi kita klik brush, kita pilih yang hitam, kita sapukan di sini supaya kulitnya halus. Kita harus masking pada area kulit saja. Ini harus hati-hati supaya tidak menghilangkan ini. Kemudian untuk bagian tangannya juga kita akan haluskan. Sebenarnya ini opsional ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan high frequency separation
untuk membuat kulitnya halus tapi masih ada teksturnya. Namun kali ini karena kita nggak terlalu close up, jadi saya rasa untuk kulit halus seperti ini sudah cukup bagus untuk foto yang nggak terlalu close up. Kecuali kalau misalkan untuk foto close up di ukuran wajah itu bagusnya pakai high frequency separation, jadi masih ada teksturnya gitu. Ini cuma supaya kulitnya nggak noise saja. Oke, jadi seperti ini. Ini kita kasih grup, kita kasih nama smooth skin. Kemudian ini kita hapus juga sebenarnya, tidak masalah. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat dulu foto sebelum dan foto sesudah ya teman-teman. Ini adalah foto sebelum, ini foto sesudah. Ya, oke, demikian tutorial pada video kali ini. Sudah memasuki waktu buka puasa. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan jika ada pertanyaan silakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya Alfian, sampai ketemu di video berikutnya.